Litbang Kompas menurunkan sebuah hasil survei atau penelitian yang sangat berbau kontroversial sekaligus provokatif. Disebut kontroversial atau provokatif paling tidak itu dirasakan oleh keluarga besar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Politisi PDIP Deddy Sitorus misalnya sudah mengcounter temuan dan hasil riset dari Litbang Kompas yang memojokkan PDIP yang hasilnya saya katakan provokatif karena menempatkan PDIP memiliki tingkat kepuasan publik yang sangat rendah. Itu berarti ada hal yang harus secara serius diberi kodenya oleh Litbang Kompas yang kalau kita tempatkan secara kritis, sekali lagi PDIP dan para elitnya harus mempersiapkan diri untuk menjawab apakah Litbang Kompas layak dipercayai ataukah apa yang dikatakan Deddy Sitorus itu beroleh pembenarannya, bahwa kita tidak perlu mempercayai apa yang dihasilkan oleh Litbang Kompas. Mari kita membahas hal ini. Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang secara sadar dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan alternatif berpikir dari lensa pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer, tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, Litbang Kompas menurunkan sebuah hasil survei atau penelitian yang saya katakan tadi kontroversial tetapi sekaligus provokatif. Paling tidak hal itu dirasakan oleh para elit PDIP yang merasa bahwa apa yang dikatakan lewat hasil survei Litbang Kompas itu tidak bisa begitu saja diterima sebagai kebenaran. Itulah yang dilakukan sebagai tanggapan cepat para elit PDIP, khususnya Deddy Sitorus yang mengatakan silakan saja menerima hasil survei ini, tetapi kami kritis untuk tidak menerima begitu saja hasil temuan dan pernyataan lewat penelitian atau survei yang dilakukan dan dikerjakan oleh Litbang Kompas. Dalam konteks ini, teman-teman, saya sering katakan bahwa salah satu riset-riset yang dapat dikategorikan sangat ilmiah dan berbasis pada pengalaman riset yang menempatkan metodologi serta data empiris itu sebagai salah satu kekuatan penelitian yang dilakukan oleh banyak lembaga survei, itu adalah yang dilakukan oleh Litbang Kompas. Saya sering mengatakan bahwa penelitian yang dilakukan dan dikerjakan oleh para peneliti Litbang Kompas memiliki tingkat kepercayaan yang boleh kita tempatkan bahwa mereka salah satu lembaga riset yang kredibel dan otoritatif dan layak untuk ditimbang sebagai bagian dari upaya menggambarkan realitas atau fenomena terkait kehidupan sosial, politik, kebudayaan, serta dinamika demokrasi di tanah air kita. Tentu saja kita boleh memberikan catatan kritis seperti politisi PDIP Deddy Sitorus yang mengatakan kami kritis dan kami tidak menerima begitu saja temuan hasil survei Litbang Kompas yang mengatakan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap kinerja partai PDIP itu berada di titik rendah. Dan apa yang dilakukan oleh Deddy Sitorus ini adalah sesuatu yang wajar dan biasa saja. Karena toh memang penelitian-penelitian seperti ini yang sangat independen itu tidak pernah ingin menyenangkan pihak-pihak tertentu atau karena ada pesanan-pesanan tertentu. Independensi Litbang Kompas layak diapresiasi. Dan karena itu kita boleh menerima atau kita menolaknya, itu dikembalikan pada sikap kita. Teman-teman, terkait dengan penelitian Litbang Kompas yang mengatakan bahwa tingkat penerimaan dan kepuasan publik terhadap kinerja mesin partai PDIP yang sangat rendah, ini memang tidak bisa dilepaskan dari sebuah fakta bahwa selama ini PDIP dianggap sebagai
partai yang melakukan kerja-kerja politik yang diperkirakan justru kerja-kerja itu menciderai kehidupan demokrasi di tanah air kita. Memang para politisi PDIP sudah mengatakan bahwa apa yang kami lakukan itu sesuatu yang wajar dan normal. Mereka bersikap kritis terhadap realitas, terhadap fenomena. Dan kritik-kritik yang ditujukan itu antara lain untuk memberikan keseimbangan dalam wacana pemikiran, agar ada check and balances terhadap kekuasaan, dan untuk hal itu kita katakan apa yang dikerjakan oleh PDIP itu sesuatu yang normal, wajar, bahwa kita membutuhkan oposisi yang loyal untuk memberikan tawaran-tawaran alternatif dalam rangka membincang realitas yang begitu kompleks yang membutuhkan sebuah sikap kritis. PDIP dalam hal ini kita apresiasi. Tetapi apa yang dikatakan oleh Litbang Kompas ini tidak bisa juga kita katakan atau nafikan sebagai sesuatu yang tidak berbasis pada data empiris. Paling tidak saya ingin katakan para politisi PDIP dan keluarga besar PDIP perlu menjadikan Litbang Kompas sebagai salah satu referensi. Paling tidak mereka bisa mengaca diri. Ada apa dengan problematika internal dalam PDIP yang kemudian bisa membuat penelitian Litbang Kompas sampai menemukan sebuah hasil temuan bahwa tingkat penerimaan dan kepuasan publik terhadap kinerja partai ini itu begitu rendah. Jangan-jangan memang itulah yang sedang terjadi dan dialami. Jadi ketimbang menolak mentah-mentah hasil penelitian ini, lebih baik ini menjadi titik tolak untuk para politisi PDIP melakukan refleksi diri, mawas diri, pemeriksaan diri. Dan berulang-ulang saya katakan, reformasi internal dalam tubuh PDIP adalah langkah terbaik agar ada proses politik yang semakin sehat, yang lagi-lagi itu diarahkan pada kepemimpinan dalam tubuh PDIP. Kita tahu sang sekjen sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Dan kita memang harus mengedepankan pandangan bahwa semua orang sama di hadapan hukum dan tidak boleh kita menjudge bahwa orang bersalah tanpa proses yang adil. Dalam hal ini terhadap Hasto Kristianto kita katakan bahwa Hasto harus diposisikan sebagai orang yang setara di hadapan hukum dan kita tidak pernah akan menghakimi ia sebagai orang yang bersalah tanpa proses hukum yang adil. Dalam konteks itu teman-teman, kita tidak akan masuk ke persoalan itu, tetapi apa yang ditemukan oleh Litbang Kompas ini kiranya menjadi catatan kritis bahwa salah satu hal yang penting dicermati baik-baik oleh para politisi PDIP adalah dinamika kepemimpinan dalam tubuh PDIP sendiri yang sering kali saya katakan jangan-jangan itu menjadi akar masalah ketika kita menemukan ada banyak sinergitas yang tidak segera terwujud. Bahkan ada kesan di pandangan publik bahwa PDIP menjadi kekuatan politik yang kontraproduktif dengan dinamika politik dan perubahan politik yang sedang terjadi di tanah air kita. Jika ini yang terjadi, lebih baik para politisi PDIP sekali lagi mawas diri dan introspeksi diri ketimbang mengatakan bahwa Litbang Kompas itu tidak independen, kehilangan pandangan yang sangat ilmiah atau objektivitas hilang dalam riset-riset yang dilakukan oleh Litbang Kompas atau Litbang Kompas mendapatkan sebuah pesanan Litbang penelitian yang akhirnya penelitian Litbang Kompas sangat berbau kepentingan tertentu. Saya ingin katakan bahwa lebih baik kita mencermati bahwa penelitian Litbang Kompas itu membuat PDIP dan keluarga besar PDIP berbenah diri ketimbang menuding sana-sini sebagai akar masalah persoalan yang sedang dialami oleh PDIP terkait dengan mengapa tingkat kepuasan publik sangat rendah untuk menempatkan PDIP yang tidak bersinergi dalam kehidupan politik, sosial, dan dinamika demokrasi di tanah air kita. Inilah cara kita menangkap pesan yang disampaikan oleh Litbang Kompas lewat penelitiannya, bahwa penelitian ini sah-sah saja dan kita jadikan ini sebagai cermin untuk menata hal-hal yang baik demi kebaikan PDIP sendiri. Dalam hal ini
demi menjadikan PDIP semakin sehat ke depan, apalagi menjelang pelaksanaan Kongres PDIP pada April 2025 mendatang. PDIP dipastikan harus melakukan pembenahan-pembenahan internal yang makin membuat mereka solid dan mereka menjadi salah satu aset bangsa yang penting dalam penguatan demokrasi di tanah air kita. Tetapi kontraproduktif PDIP yang terlihat dalam berbagai macam narasi yang disampaikan, terutama ketika menyerang kelompok-kelompok tertentu, orang-orang tertentu, itu sama sekali tidak pernah membuat kita melihat PDIP sebagai kekuatan dalam rangka pencerahan dan pencerdasan bangsa. Tetapi kita justru melihat PDIP sebagai beban bagi kehidupan politik dan demokrasi di tanah air kita. Semoga catatan saya salah, tetapi saya ingin mengapresiasi Litbang Kompas yang mampu memperlihatkan apa isi hati rakyat terkait dengan hasil penelitian mereka, bahwa tingkat kepuasan publik terhadap PDIP sangat rendah, sangat lemah, dan kiranya itu menjadi bahan catatan kritis bagi reformasi internal dalam tubuh PDIP sendiri.